Ini keganjilan proses hukum yang ke-19 dari 30 keganjilan. Yaitu diduga aparat penegak hukum melindungi pihak asuransi. Sekali lagi, apa yang saya katakan dan saya sampaikan ini adalah fakta hukum, tertuang sesuai di berkas perkara dan putusan PN Pontianak. Tidak berlebihan. Sesuatu yang patut diduga bahwa APH melindungi pihak asuransi penerbit jaminan uang muka kerja dengan tindakan hukum sebagai berikut. Yang pertama, telah mengizinkan bahkan mungkin sudah diatur untuk menghadirkan saksi yang tidak berkompeten dan tidak memiliki kewenangan sama sekali dari pihak asuransi sebagai saksi. Justru penyidik menghadirkan saksi dari pihak asuransi PT Asoka Mas Jakarta untuk diminta keterangan dan dihadirkan di persidangan adalah dia seseorang yang saya tahu membawa baki minuman saat kami rapat pengajuan klaim di Jakarta. Dan sesungguhnya yang bersangkutan tidak ada relevansinya sebagai saksi karena tidak memiliki kewenangan pada proses penerbitan polis. Justru dia itu adalah saksi de auditu. Seharusnya penyidik meminta keterangan dari pihak asuransi PT Asoka Mas Jakarta tersebut yang memiliki tanggung jawab dan berkepentingan saat itu, yaitu Ibu Miranda atau Saudara Nil atau pimpinan perusahaan yang tentu memiliki tanggung jawab mutlak. Itu baru saksi yang kredibel dan kompeten dan baru namanya the degree of evidence. Seperti contoh, untuk menghadirkan saksi dari KPPN Pontianak yang diminta hadir memberikan kesaksian adalah pejabat kepala KPPN, bukan cleaning service. Itu kalian bisa benar? 2. Menurut keterangan saksi dari pihak asuransi, menyatakan adanya dokumen palsu tapi tidak mengakui bahwa tidak melakukan recheck atau cross check atau verifikasi keabsahan dokumen kepada Dinas Pertanian atas pengajuan dokumen tersebut. Nah, apakah ini perbuatan yang dinyatakan lalai tanpa indikasi? Dalam hal ini, jika saya jadi penegak hukum atau siapapun yang menjadi APH jujur, maka akan didalami pernyataan mengapa tidak melakukan cross check dokumen ke pihak penerbit atau Dinas Pertanian tersebut. Apakah ini indikasi kelalaian atau kesengajaan? Jika kesengajaan, apa motifnya? Apakah mereka juga bagian daripada konspirasi jahat ini? Harusnya begitu, ya kan? Ini merupakan protap asuransi dalam menentukan underwriting. Apa keterkaitan asuransi sengaja tidak memverifikasi dokumen ke Dinas Pertanian dan pernyataannya diungkapkan saat dimunculkan kasus ini tidak melakukan verifikasi? Itu kesengajaan yang dilakukan asuransi. Jangan mereka teriak untuk membela diri, ternyata polis itu legal. Harusnya bagaimanapun mereka bertanggung jawab. 3. APH mengetahui menurut kesaksian sesuai berkas perkara dan kesaksian terdakwa lainnya di persidangan menyatakan sejumlah uang yang tidak sedikit ratusan juta. Ternyata uang negara itu digunakan berasal dari perolehan uang muka untuk membayar biaya jaminan asuransi. Jadi kok begitu mudah ya asuransi terima uang, biaya pengurusan, jaminan mungkin puluhan ratusan juta, kemudian tidak membayar klaim sejumlah 15,2 miliar ke pemerintah. Karena berjalannya proses hukum dengan sangat cepat. Kemudian APH menyatakan asuransi tidak ada kewajiban sama sekali. Bagaimana uang jasa administrasi yang diterima asuransi? Itu uang negara. Paling tidak harusnya kembalikanlah uang itu ke negara walaupun sedikit. 4. Kewajiban asuransi penerbit jaminan uang muka itu diatur peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor Per 19 PB 2013 Mei 2013 tentang jaminan uang muka kerja serta sesuai dengan klausul di dalam polis yang ditandatangani para pihak. Bahwa perusahaan asuransi Suridi selaku penerbit jaminan uang muka kerja advance payment mempunyai kewajiban mutlak atas pembayaran klaim yang diajukan, yaitu 14 hari kerja tanpa syarat unconditional performance bonds sesuai dengan perikatan di dalam polis asuransi dan peraturan pemerintah yang mengatur hal ini. Sehingga pembayaran klaim ini bersifat unconditional surrender. Lebih urgent lagi bahwa penerima manfaat primary beneficiary adalah negara. Semua ini kok diabaikan penegak hukum ya. Saya sangat ingat waktu itu saya ada di kantor Kejati Kalbar. Yang lama waktu itu. Jalan Suparkah. Saat itu jauh hari sebelum penetapan tersangka. Dan saya kepentingannya mengantarkan berkas diminta.
Di dalam ruangan itu banyak jaksa, salah satunya Bapak Basuki Juliantoro. Mohon maaf nih, disclaimer kalau Anda tidak ingat ya. Tiba-tiba masuk seorang yang saya yakini adalah pejabat di kejaksaan. Menurut saya itu adalah Bapak Wakajati. Mohon maaf, mohon izin, berpostur tubuh kecil, berkulit gelap. Maaf kalau saya salah sekali lagi. Beliau mengatakan, saya mendengarnya, loh kok ini bisa diproses, seharusnya ini diajukan klaim uang muka dulu. Jaksa yang lainnya diam, tidak ada yang bicara. Sampailah beliau keluar pergi dari ruangan itu. Di dalam hati saya, beliau ini benar. Dan saat itu saya tidak yakin hal ini bisa diproses hukum. Nyata aja bisa. Kemudian saya bilang, apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian? Kalian selaku APH bertindak atas nama penegakan keadilan, memberi warna keadilan di negara kita. Kalian jangan justru di pihak yang merugikan negara. Hak negara 15,2 miliar loh yang sudah kalian cut akibat proses hukum ini. Apa hebatnya kalian memenjarakan orang lain tapi justru jadi merugikan negara? Tindakan APH ini akan menjadi pembenaran justifikasi hukum bahwa kewajiban pihak asuransi dalam pembayaran klaim jaminan uang muka itu ternyata bisa dianulir. Sesungguhnya kalian yang disebut oknum telah merusak nama baik citra penegakan hukum di negara ini. Jangan karena Anda banyak kolega Anda yang sudah berjuang menegakkan keadilan rusak karena sifat Anda.